transformasi yang kedua, yaitu pergeseran atau translasi. Baik, langsung saja kita mulai video pembelajarannya. Hari ini kita masih membahas bab tentang transformasi. Kemarin kita sudah membahas tentang transformasi yang pertama, yaitu pencerminan atau refleksi. Hari ini kita akan membahas transformasi yang kedua, yaitu pergeseran atau translasi. Nah, sebelum itu kita harus mengingat kembali materi tentang koordinat kartesius. Nah, ini meliputi yang mana sumbu X positif, sumbu X negatif, sumbu Y positif, sumbu Y negatif. Nah, dan juga bagaimana cara menentukan titik, bagaimana cara meletakkan titik, dan lain sebagainya. Nah, kalian pasti bertanya-tanya mengapa kita mempelajari materi pergeseran ini. Nah, secara sederhananya kita tidak lepas dengan yang namanya pergeseran, baik itu diri kita sendiri maupun benda-benda yang ada di sekitar kita selalu mengalami yang namanya pergeseran. Nah, kemudian untuk contohnya kita contohkan di sini. Nah, kita sedang berada di sebuah kapal di laut. Nah, kapal kita ini kita lambangkan dengan titik A. Nah, kemudian kita ingin pulang menuju rumah atau menuju pulau kita. Pulau kita itu dilambangkan dengan titik B. Nah, ketika kita berada di laut, kita menyatakan posisi kita itu dengan koordinat. Kemudian dengan menyatakan pulau juga dengan koordinat. Nah, oleh sebab itu, bagaimana sih kita agar kita bisa pulang ke pulau? Nah, itu dengan mencari arah perpindahan yang tepat. Nah, itulah yang akan kita pelajari pada materi hari ini, yaitu meliputi pergeseran dan arah perpindahannya. Setelah pembelajaran hari ini, kalian diharapkan yang pertama mampu mengetahui definisi dari translasi suatu benda. Yang kedua, mampu melukis bayangan benda hasil translasi. Yang ketiga, mampu menentukan koordinat bayangan hasil translasi. Dan yang keempat, mampu menentukan pasangan bilangan translasi. Nah, pasangan bilangan translasi ini adalah arah perpindahan dari suatu translasi. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang translasi. Apa sih itu translasi? Translasi merupakan pergeseran suatu titik atau benda pada suatu koordinat kartesius. Nah, yang membedakannya dengan refleksi kemarin, kalau refleksi itu menggunakan sifat pencerminan. Kalau translasi menggunakan pergeseran, artinya memindahkan benda dengan cara menggeser. Nah, ini sifat-sifat translasi. Sifat-sifat translasi ada dua. Yang pertama, bentuk dan ukuran tetap. Artinya ketika kita menggeser suatu benda, maka ukuran dan bentuk benda itu tetap. Contohnya, misal kita menggeser suatu persegi dengan panjang sisi 7 cm. Ketika kita geser, maka akan menghasilkan persegi dengan sisi 7 cm juga. Nah, kemudian sifat yang kedua, arah benda tidak mengalami perubahan. Di sini kita ambil contoh, kita mempunyai suatu trapesium. Nah, anggap trapesium ini mengarah ke atas, di mana sisi pendeknya berada di atas dan sisi panjangnya berada di bawah. Ini ketika kita geser ke bawah, nah maka trapesiumnya tetap mengarah ke atas, yaitu sisi pendeknya tetap berada di atas dan sisi panjangnya tetap berada di bawah. Nah, apabila ada contoh seperti ini, misal trapesium kita geser ke bawah, akan menghasilkan trapesium dengan arah ke bawah, di mana sisi pendeknya berada di bawah dan sisi panjangnya berada di atas. Ini kan berkebalikan dengan benda sebelum digeser. Nah, maka ini bukan translasi. Kemudian operasi pada translasi dapat kita nyatakan sebagai berikut. Nah, jika diketahui titik A dengan koordinat X, Y dan ditranslasikan dengan arah perpindahan AB, AB ini merupakan komponen dari perpindahannya, maka rumusnya menjadi X, Y ditranslasikan terhadap arah perpindahan AB menjadi X tambah A, Y tambah B. Di sini tinggal X ditambah A dan Y ditambah B. Nah, keterangannya,
A adalah pergeseran untuk sumbu X. A ini pergeseran untuk sumbu X, di mana sumbu X itu sumbu yang mendatar. Jadi pergeserannya itu ke kanan atau ke kiri. Nah, ke kanan atau ke kiri dinyatakan dengan A. Nah, apabila A-nya positif, maka bergeser ke kanan. Apabila A-nya negatif, maka bergeser ke kiri. Kemudian B di sini menyatakan pergeseran untuk sumbu Y. Sumbu Y adalah sumbu yang vertikal, artinya bergerak ke atas atau ke bawah. Nah, apabila B-nya positif, maka bergerak ke atas. Apabila B-nya negatif, maka bergeser ke bawah. Nah, kita contohkan. Di sini misal ada arah perpindahan 3, negatif 4. Nah, artinya dia akan bergeser 3 satuan ke kanan. Kenapa? Karena 3-nya positif. Kemudian akan bergeser 4 satuan ke bawah karena 4-nya negatif. Nah, jadi seperti itu. A ini menyatakan pergeseran ke kanan atau ke kiri, sedangkan B menyatakan pergeseran ke atas atau ke bawah. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, nah, contoh koordinat hasil bayangan. Nah, di sini titik A berada pada koordinat kartesius 4,5. Tentukan koordinat titik A aksen bila dilakukan translasi oleh 2 min 3. Nah, ini kita tulis dulu, bisa langsung menggunakan operasinya, yaitu X, Y ditranslasikan terhadap AB, menghasilkan X tambah A, Y tambah B. Kita masukkan X, Y-nya yaitu 4,5. Kemudian kita masukkan arah translasinya yaitu 2 minus 3. Nah, ini cara mengerjakan ini tinggal ditambahkan, yaitu 4 ditambah 2, 5 ditambah negatif 3. Maka hasilnya 4 tambah 2, 6, 5 tambah negatif 3 atau 5 dikurang 3 hasilnya 2. Maka koordinat A aksen yang didapat adalah 6,2. Nah, jadi seperti ini cara menghitung atau cara mengoperasikan translasi menggunakan rumus. Nah, kemudian contoh yang kedua. Contoh yang kedua menentukan arah perpindahannya. Kita lihat soalnya, sebuah titik M 3,5 ditranslasikan dengan komponen garis berarah sehingga menghasilkan bayangan M aksen 7,1. Komponen garis berarah ini merupakan arah perpindahan. Jadi tentukan arah perpindahannya. Nah, pertama kita tulis juga operasi translasinya. Nah, ini 3,5 ditranslasikan terhadap AB menghasilkan 7,1. Nah, yang kita cari adalah A dan B-nya berapa. Caranya, 7 ini kan X tambah A. Maka X tambah A sama dengan 7. Kemudian X-nya kita masukkan, X-nya adalah 3. 3 ditambah A sama dengan 7, maka A sama dengan 7 dikurang 3, sehingga A-nya adalah 4. Nah, yang kemudian Y tambah B ini adalah 1. Jadi Y tambah B sama dengan 1, Y-nya kita masukkan, 5 tambah B sama dengan 1, B sama dengan 1 dikurang 5, maka B hasilnya negatif 4. Nah, didapatlah A-nya 4 dan B-nya negatif 4, maka arah perpindahannya adalah 4 negatif 4. Nah, kemudian kita masuk ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, translasi pada bidang datar. Nah, ini kita akan mentranslasikan sebuah persegi panjang. Sebuah persegi panjang memiliki koordinat A 1,2, B 1, negatif 2, C 4, negatif 2, dan D 4,2. Nah, gambarkan persegi panjang ABCD dan bayangannya bila ditranslasikan terhadap 2 negatif 5. Nah, penyelesaiannya, kita untuk mentranslasikan persegi panjang, kita translasikan setiap titik ABCD, yaitu kita translasikan A, B, C, dan D-nya dengan arah perpindahan 2 negatif 5. Nah, pertama kita translasikan titik A terlebih dahulu. Titik A 1,2 kita translasikan terhadap arah perpindahan 2 negatif 5, maka hasilnya 1 tambah 2, 3. 2 tambah negatif 5 sama dengan negatif 3. Kemudian titik B 1, negatif 2 kita translasikan terhadap arah perpindahan 2 negatif 5,
maka hasilnya 1 tambah 2, 3, negatif 2 tambah negatif 5 sama dengan negatif 7. Nah, begitu juga dengan C dan D. Kita translasikan, maka dihasilkan 6, minus 7. Kita translasikan titik D, menghasilkan 6, negatif 3. Nah, lalu kita gambar koordinat kartesius. Kita gambar persegi ABCD, lalu kita gambar persegi A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Nah, maka menghasilkan gambar seperti ini. Nah, A, B, C, D digeser terhadap 2 ke kanan, 5 ke bawah, menghasilkan A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Nah, ya, jadi seperti ini cara kita menggeser sebuah bangun datar, yaitu dengan cara menggeser setiap titiknya. Kemudian ke contoh yang keempat, contoh yang terakhir. Nah, translasi berulang. Sebuah titik A 2, negatif 3 ditranslasikan berturut-turut oleh arah perpindahan 3, negatif 1 dan negatif 2, 4. Tentukan bayangan terakhir titik A. Nah, ini sebenarnya mudah aja mengerjakannya. Kita translasikan 2 kali. A 2, negatif 3 kita translasikan terhadap arah perpindahan 3, negatif 1, maka menghasilkan A aksen. Di sini 2 tambah 3, 5, negatif 3 tambah negatif 1 sama dengan negatif 4, maka A aksen 5, negatif 4. Kemudian kita translasikan lagi A aksen dengan arah perpindahan negatif 2, 4. Nah, akan menghasilkan A double aksen. Di sini mana 5 tambah negatif 2 sama dengan 3, negatif 4 tambah 4 sama dengan 0, maka didapat A double aksen adalah 3,0. Nah, cuman seperti ini langkahnya. Baik, cukup sekian materi pada hari ini. Semoga dapat dipahami, dan apabila masih ada yang belum paham, kita akan bahas di grup ya, di grup WA. Oke, terima kasih perhatiannya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.